gitu. Bukan maksudnya saya nggak mau menyalahkan nih, ini benar banget. Ini satu hal kreatif ya yang terbentuk dan baru terjadi di saat pandemi ini adalah kalau dulu sampai saat ini sebenarnya saya masih punya Meridiana Learning Center. Jadi itu kayak tempat pengajaran anak-anak remaja usia 9 sampai 19 tahun dan kita tuh ngajarinnya selalu active learning based. Mereka datang ke cabang-cabang kita, mereka bermain, berinteraksi gitu kan, active learning. Nah tapi gara-gara COVID-19 ini semua terpaksa harus tutup. Ya kan sekolah aja tutup apalagi sekolah non formal. Nah tapi ya disitulah kita dipaksa untuk bisa kreatif, work with less things, lakukan sesuatu yang bermanfaat, apa yang dibutuhkan sekarang. Nah, dari situ saya melihat banyak orang tua yang membutuhkan anaknya untuk bisa tetap learning secara fun dan gak monoton, dengan platform-platform yang bermanfaat, menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, makanya dari sejak bulan lalu, jadi udah hampir 2 bulan, saya buat yang namanya Meridiana Digital Learning. Di mana kita tetap melakukan virtual workshop, itu 100% dibawakan oleh saya, dan anak-anak pun juga bisa berinteraksi, bisa ngobrol-ngobrol berinteraksi, dan tetap kita melakukan permainan active learning lewat games, karena akan ada coach-coach juga yang mendampingi, jadi orang tua nggak perlu kayak ribet harus ngikutin dan seterusnya. Nah, jadi itu sudah berlanjut dari sejak bulan lalu, udah ada beberapa program, dari planning, make it happen, dan khusus buat bulan Juni ini, karena masih liburan sekolah ya, jadi kita bikin 2 program lagi, itu Discover Your Talent and Find Your Passion. Ya, Discover Your Talent and Find Your Passion. Karena zaman sekarang banyak anak muda yang nggak tahu nih, galau kan, kelebihan saya apa ya, bakat saya apa ya, terus katanya hidup itu harus punya passion, kerja itu harus punya passion, tapi passion itu apa sih, emang passion itu penting, ya kan, gimana cara tahu-tahunya. Nah, akhirnya saya buat Discover Your Talent and Find Your Passion. Nah, itu fun banget, dan itu interaktif dilakukan. Jadi, dan bukan hanya online aja, kita selalu memberikan home kitnya juga. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi ini ada home kit yang dikirimkan untuk anak Anda. Karena itu nanti ada games interaktif, ya, jadi nanti itu akan dipandu sama saya. Dan so far, it has been very good. Ya, ada ratusan anak, dan mereka senang banget, parents-parentsnya juga terutama senang banget. Karena ya kita bisa belajar virtual, tapi tetap fun, nggak monoton dan nggak bosen. Iya. Seru. Ya, semoga ini bisa membantu ya. Iya. Miss Mary, mungkin bisa digambarin sedikit nih kegiatannya apa aja selama activity yang dilakukan untuk yang 2 program itu, sama mungkin kalau ada yang tertarik nih mau ikut join di acaranya Miss Mary ini untuk yang teenage ini, untuk yang remaja ini, gimana nih caranya, Miss? Oh, boleh banget. Ini bisa ke websitenya nih, di sini, meridiana.com/talent and passion. Ya, talent and passion. Dan ini memang banyak banget orang yang suka tanya, ya kan, saya nggak tahu passion saya apa, saya nggak tahu talentnya saya apa, gitu. Nah, jadi ini programnya 3 jam, tapi 3 jam itu benar-benar nggak boring, fun. Kita akan main games, ya tadi saya bilang, anak-anak akan dikirimkan home kit. Jadi ini ada home kitnya seperti ini. Dan home kita ada games-gamesnya juga. Jadi kalau yang buat khusus untuk talent and passion, nanti juga akan ada personality test. Jadi anak-anak juga akan mendapatkan personality card testnya juga nanti, gitu. Terus sudah gitu, ini juga. Nah, jadi home kit ini akan dikirim ke tempat mereka. Jadi anak-anaknya pun juga benar-benar bisa mengikuti secara langsung. Terus satu hal juga yang kenapa program ini berbeda dengan yang lainnya, karena ada coach juga yang akan memfasilitasi anak Anda. Jadi bukan hanya sendiri, tapi anak Anda akan dikelompokkan sesuai dengan usia grupnya masing-masing, dan ada coachnya juga yang nanti akan membantu. Dan 100% itu akan ada saya yang akan mengajar. Jadi ini seru banget sih. Jadi kalau mau cek nanti ada di websitenya. Kalau yang volunteer seru ya. seru. Ada di sini, nanti bisa dicek aja. Di Instagram saya juga di profile ada linknya di situ. Semoga bermanfaat ya. Oke. Jadi mungkin kalau nanti ada mami atau Didi yang mungkin belum banyak kegiatan untuk putra putrinya, bisa langsung DM ke Instagramnya Miss Mary ya, atau lewat website yang tadi didikan ya. Oke. Boleh, silakan. Miss Mary, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Miss, saat ini kan orang ada 2 kubu nih bicara di media ya kan.
COVID itu harus kita terima sebagai apa, Miss? Kita berdamai dengan COVID atau kita harus lawan? Seperti itu sebenarnya seperti apa sih? Oke. Mau dilawan pakai apa? Oke. Enggak. Jadi kalau buat saya itu kita harus accept. Jadi ini salah satu formula saya sendiri every time we face with crisis. Dan saya yakin ini sebenarnya bukan krisis pertama kita. Kalau saya tanya dalam hidup Mas Enggar pernah nggak sih ngalamin krisis? Pernah ya, di kehidupan semua dari Anda para netizen pernah nggak sih ngalamin krisis? Pasti pernah. Itu pertanyaan saya kedua. Apakah Anda berhasil melewati krisis tersebut? Jawabannya pasti berhasil. Karena kalau nggak mungkin bisa ada seperti sekarang ini kan. Anda semua berhasil melewati krisis itu. Nah, jadi kalau kita sudah pernah mengalami krisis dan kita berhasil melewatinya, yang ini pun juga akan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting, saya selalu bilang ada 3 prosesnya Mas Enggar. Okay, first we have to accept. Accept. Yang pertama accept. Kita harus terima. Jadi kita harus terima ini adalah keadaannya seperti ini gitu. Kita harus bisa berdamai. Kalau mungkin tadi katanya Mas Enggar ya kan, ya kita menerima. Oke, ini keadaannya. Ya, tapi menerima itu bukan berarti pasrah ya. Menerima itu bukan berarti pasrah dan nggak ngapa-ngapain. Setelah kita menerima, baru kita masuk yang berikutnya yang kedua, yaitu adapt. Jadi yang pertama accept, yang kedua adapt. Kita menerima ini keadaannya, kita berdamai dengan keadaannya sekarang, kita menerima this new normal, dan kita beradaptasi. Ini keadaan yang baru, kita nggak akan pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Nah sekarang kalau sudah seperti ini keadaannya, apa yang harus saya lakukan? Hal baru apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita berbicara tentang new normal, menurut saya new normal ini hanya bisa dijalankan with the new skills, new mindset, new behavior. Karena kalau kita berbicara tentang new normal, tapi skillnya masih skill yang lama gitu, nggak diperbarui, ya akan terlindas kita, nggak akan bisa, ya kan? So there's a lot of new skills yang harus dilakukan, dan itu ya termasuk dalam adaptasi tadi. Dan kalau kita cepat mengaccept, cepat beradaptasi, dan yang terakhir ya we will achieve, kita akan mencapai pencapaian yang baru, kita akan berhasil, kita akan bisa lebih sukses, kita mulai bisa menerima dan sukses gitu dengan keadaan yang baru ini gitu. Jadi accept, adapt, and achieve. Jadi kalau kata Mas Enggar, apakah pilihannya menerima atau dilawan? Diterima. Diterima. Yang dilawan itu harus dilawan tuh adalah ketakutannya yang dilawan. Yang dilawan tuh rasa komplain-komplainnya, perasaan negatif itu yang dilawan. Tapi keadaannya harus kita terima. Iya. Ini ada pertanyaan mungkin masih ada kaitannya sama yang tadi. Untuk yang program tadi, untuk yang sudah besar, anak yang sudah kuliah itu apakah bisa ikut atau hanya untuk SMP, SMA seperti itu? Oh bisa. Jadi sebenarnya kan kids and teens ya. Jadi teenager itu sampai 19, tapi yang kemarin pun juga banyak sebenarnya udah kuliah umur 21, umur 21 itu pun juga masih ikut karena nanti pembelajarannya itu nanti saya akan mengajar, habis itu kita akan breakout dibagi sesuai dengan usianya, range-nya masing-masing. Jadi nanti yang ada grup SMA kuliah nanti satu grup sendiri. Jadi exercise itu sendiri-sendiri di dalam grupnya sesuai dengan range usianya mereka masing-masing. Dan justru menurut saya untuk anak-anak SMA dan kuliah ini yang akan sangat lebih relevan karena kenapa saya meng-create program ini Discover Your Talent and Find Your Passion, karena justru kegalauan terbesar itu datang di anak-anak SMA kuliah yang aduh nggak tahu jurusan saya ini bener gak ya, saya salah ambil jurusan atau enggak, bener gak sih cita-cita saya apa gitu kan. Terus udah gitu yang tadi banyak orang selalu bilang find your passion, follow your passion, tapi mereka sendiri nggak tahu apa passionnya. Terus cari di mana dia passion ya kan, terus seberapa pentingnya passion, jadi banyak dari mereka sama sekali nggak tahu. Dan makanya saya buat program ini dan saya khusus ambil tema ini karena kan yaitu menjelang masuk kuliah lagi, menjelang masuk sekolah ya, jadi it's good to know more about ourselves. Termasuk pun saya sendiri, maksudnya kalau kita berbicara tentang talent and passion ya, saya pun kuliah nih khususnya buat anak-anak yang lagi mau kuliah atau orang tua yang mungkin punya anaknya lagi masih kuliah, kadang-kadang suka galau kan, aduh jurusan saya salah masuk jurusan nih. Well again, there's never too late.
saya sekarang bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Kalau dulu di Singapura, saya dapat $1 juta di usia 26 tahun, itu bergerak di bidang finance, jasa keuangan. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya, kira-kira saya dulu waktu kuliah belajar apa? Mas Enggar tahu nggak? Iya. Jadi dulu saya kuliah, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro, Mas Enggar. Iya. Ya, teknik elektro gitu kan, jadi jauh sekali berbeda. Tapi apakah itu salah jurusan? Apakah itu passion saya? Nah, makanya nanti saya akan ceritakan lebih banyak lagi di acaranya dan di programnya. So it's never too late, dan bahkan untuk anak-anak kuliah, I totally recommended ya, karena justru itulah saat yang paling penting for you to discover and know more about yourself. Iya. Oke. Wah, ada banyak pertanyaan juga terkait acara yang mau dilakukan, nih. Nah, ini justru kebalikannya, nih. Kalau dari Pak Tejo menanyakan untuk anaknya yang kuliah, ini ada lagi kalau untuk anak yang masih kecil, apakah bisa nih di bawah 7 tahun misalnya? Di bawah 7 tahun, oke. Ada program-program kita itu untuk anak mulai dari 8 sampai 19 tahun. Ya, tapi ada juga beberapa students kita, bahkan sebenarnya sebelum ini pun saya ada program live camp. Jadi live camp itu program liburan sekolah, nginep 6 hari 5 malam. Itu bahkan ada anak-anak yang usianya 7 tahun. 7 tahun pun juga sudah bisa ikut, asalkan dia mandiri. Nah, apalagi sekarang kalau sistemnya online lewat Zoom, jadi again mereka dikelompokkan sesuai dengan usia-usianya masing-masing. Kayak kemarin, beberapa foto-foto dan keseruan itu ada di Instagram saya. Jadi kalau Bapak pengen lihat, ada di highlightnya saya juga, dan ada videonya di situ. Jadi kita bagi jadi range group. Jadi kalau misalnya anak-anak itu usia kayak 8 sampai 11 tahun, itu biasa dikelompokkan sesuai dengan range usianya masing-masing. Dan ada coach yang akan membantu. Ya, tapi mungkin kalau 7 tahun, mungkin minta bantuan orang tua untuk bisa men-set up ininya aja ya, aplikasi Zoom-nya, dan nanti home kit-nya pun juga at least dikasih, jadi dia bisa mengkontrol. Iya. Jadi bisa banget, iya. Dan banyak dari mereka pun juga, mungkin kenapa yang program ini laris banget, Mas Enggar, karena satu user kan bisa sekeluarga yang belajar. Jadi bisa sekaligus pasang di TV besar, sekaligus sama satu keluarga, papa-mamanya, tetangganya juga mungkin ikut kali. Bisa ikut semua. Bisa itu semuanya. Jadi itu satu hal yang kita syukuri dari perubahan ini ya. Sometimes kadang-kadang ya kita harus bisa melihat dari sisi baiknya ya. Dengan adanya digital learning ini, saya yakin juga kayak Gramedia pun juga melakukan a lot of digital learning. Ya, jadi lebih banyak orang dari luar kota yang bisa ikut, dan bisa sekaligus dinikmati oleh sekeluarga. Iya. Jadi saling produktif. Miss, ini ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin bisa dikasih sedikit aja bocorannya ya, Miss ya. Bagaimana sih menumbuhkan passion dalam diri anak? Ini dari Babies, dan juga ada juga dari Yulce. Mungkin bisa dikasih bocorannya dikit aja, gimana sih cara menumbuhkan anak tuh? Iya. Oke, itu harus ikut di sesinya. Oke, tapi mungkin saya kasih bocoran ya. Jadi bocoran itu, passion itu sebenarnya bukan untuk ditumbuhkan, dan juga bukan untuk dicari. Karena passion itu nggak pernah hilang, jadi nggak perlu dicari. Jadi dia nggak pernah hilang, nggak perlu dicari. Tapi perlu disadari. Jadi kata kunci itu disadari. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak tuh nggak sadar, dan bahkan bukan anak yang nggak sadar, kadang orang tuanya aja belum sadar gitu, nggak sadar. Nah, jadi gimana cara kita bisa sadar? Nah, nanti itu ada beberapa panduan-panduannya, ada beberapa step-stepnya. Jadi saya selalu membayangkan, saya selalu kasih analogi sama seperti kayak hidup itu seperti puzzle ya. Untuk kita menemukan passion dan talent kita, itu kita harus mengambil potongan-potongan, kepingan-kepingan. Nggak mungkin hanya satu kepingan gambar terus kita bisa langsung mengenerate dan mensimpulkan. Nggak bisa cuma satu. Jadi ada beberapa pieces yang memang harus kita sadari. Dari situ baru kita bisa lihat. Nah, jadi menurut saya kunci yang pertama bukan untuk ditumbuhkan, tapi disadari dulu. Dan kalau Anda sebagai orang tua, berarti Anda juga harus sadar apa yang anak Anda suka, apa yang anak Anda bisa. Dan lengkapnya ada di sini. Ya, find your passion and discover your talent. Ya. Iya.
Oke, seru. Nanti bisa lanjut ke tempatnya Miss Mer ya. Kita balik lagi ngobrol tentang new normal ya Miss ya. Boleh. Miss Mer, ini balik tentang new normal. Banyak yang mengatakan kalau Indonesia saat ini kan tengah masuk era new normal. Nah, kalau Miss Mary sendiri melihat hal ini seperti apa? Ke depan new normal itu seperti apa bayangannya Miss Mary? Iya, yang new normal ya seperti sekarang ini. Oke, mungkin kalau kita lihat dari segi secara fisikal aja ya, maksudnya kalau yang kita bicarakan sekarang kan yang mungkin di Indonesia sedang digalakan, oke, new normal berarti kalau kita harus keluar rumah dan harus beraktivitas seperti biasa, ya nggak bisa kayak dulu. Kalau kayak dulu kan kita bisa jalan-jalan, cipika-cipiki, segala rame gitu kan, ngantri padat. Ya sekarang kalau keluar rumah harus at least pakai masker, hand sanitizer, ya kan, bahkan pakai sarung tangan, bahkan pakai face shield gitu, dan ruang gerakan pun juga masih dibatasi. Jadi kayak perkantoran pun juga nggak semuanya terisi penuh full. Sama pun begitu juga dengan Meridiana Group, ya kan. Jadi di Meridiana Group, Meridiana Organization, kita pun juga lagi siap-siap nih untuk bisa melakukan adjustment, ya. Jadi menghadapi new normal ini, misalnya kayak minggu depan kita harus mulai beroperasi, nggak bisa 100% beroperasi seperti biasa, tapi kita bertahap. Ya nggak mungkin semuanya warrior, kita menyebutnya warrior ya, kita menyebut kita tuh warrior. Mungkin semua warrior, 100 orang warrior langsung masuk ke kantor itu enggak, jadi kita bertahap gitu. Jadi ya slowly, sama seperti kita belajar skills yang baru dan kita beradaptasi di tempat yang baru kan, ada step by stepnya, ada milestone. Jadi menurut saya kalau buat saya pribadi dan juga dari segi perusahaan dan bisnis, ya kita bikin milestone lah. Jadi kita punya target mungkin 2 minggu ke depan seperti ini dulu yang kita lakukan, ya kan? Start small, okay, but keep moving. Jadi we have to really start small and keep moving. Test and measure. 2 minggu seperti ini kita tes, responnya seperti apa, kita measure, habis itu kita buat lagi. Oke, kalau itu 2 minggu ke depan seperti apa, bulan depan seperti apa. So, ya di kondisi seperti ini di mana banyak uncertainty, menurut saya test and measure itu salah satu strategi yang tepat sih. Kita harus tetap bergerak, tapi nggak boleh nekat. Ya, jadi benar-benar nggak boleh nekat. Nggak boleh main asal, wah nekat, oke pasti bisa. Yes, pasti bisa itu adalah mantra. Maksudnya itu adalah mantra yang seperti saya selalu bilang, kita harus pasti bisa, optimis. Tapi bukan berarti nekat ya, berani itu bukan berarti nekat. Ingat baik-baik, berani bukan berarti nekat. Artinya harus ada perhitungan. Harus ada perhitungan, harus ada strategi, harus ada test and measure gitu. Karena again, resources kita kan terbatas, Mas Enggar. Resources semua orang terbatas. Jadi kita harus benar-benar menggunakan resources ini se-efisien mungkin. Jadi kata kuncinya efisien. Karena kalau enggak, iya, efisien. Karena kita nggak tahu nih berapa lama ini akan berakhir kan. Jalan kita mungkin masih panjang. Jadi ibaratnya kita punya mobil, kita punya bensin, ya bensin kita kan terbatas. Kita nggak tahu kapan kita akan bisa isi bensin lagi. Jadi dengan bensin yang terbatas ini ya kita harus benar-benar super efisien. Karena kalau enggak kita nggak nyampe garis finish nanti. Udah mogok duluan. Sayang kan. Jadi semuanya itu juga harus seperti itu. Iya. Ya. Silakan sahabat-sahabat kompas.com yang masih ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait dengan new normal dan bagaimana caranya supaya kita jadi warrior di tengah new normal ini. Ditunggu pertanyaannya. Benar. Jadi warrior ya, bukan warrior. Jadi harus berjuang ya, bukan pengeluh. Bukan pengeluh. Iya. Wah, ini keren banget nih. Motivation apa tuh? Minus strategi sama dengan frustration dari Alisa Naga. Betul, setuju banget. Karena nggak ada gunanya kita cuma semangat aja, tapi kalau kita nggak punya strategi, kita cuma nggak pernah mau belajar gitu kan, cuma modal semangat aja ya nggak akan gunanya. Nah, dan lama-lama akhirnya frustrasi sendiri. Lama-lama akhirnya, wah saya kan udah semangat nih, kok nggak ada hasilnya? Ya iya, cuma semangat doang. Kalau kamu mengupgrade diri kamu nggak, ya kan? Kalau kamu nggak mengupgrade diri kamu, nggak akan bisa. Again, yang tadi saya bilang, new normal hanya bisa berhasil kalau diimbangi dengan new skill, new mindset and new skill. Baru new normal bisa berjalan dengan baik. Betul, Miss Mary. Miss, new normal kan
kalau dari sudut pandang Miss Mary Riana sendiri, ini akan menjadi sesuatu yang akan kita jalani terus, atau cuma kan biasanya kalau orang-orang kita kan sering kali, oh ya udah nanti habis itu balik lagi ke old habit seperti itu nih. Iya, buat saya there will never be back to normal seperti dulu. Ini udah seperti ini. Dan for me, buat saya personally juga, I don't want to go back to old methods gitu. Jadi saya menerima, saya beradaptasi dan saya berubah. Termasuk juga dengan strategi-strategi bisnis yang ada di Mary Riana Group, kita mengubah bisnis strategi kita. Jadi contohnya nih, kalau misalnya gara-gara ada COVID, akhirnya new normal, sekarang harus belajar lewat digital. Apakah nanti begitu sudah selesai, kalau gitu nggak ada digital lagi? Menurut saya, no. Since it works so well, dan ternyata juga sudah banyak manfaatnya, dan juga sangat berguna, gitu kan, we'll continue to do this, dan exploring with this. Jadi, justru saat-saat ini adalah saat-saat dimana kita bisa berkreasi dan ngetes. Kalau yang kita lakukan sekarang di saat krisis ini saja bisa berhasil, berarti nanti di saat udah nggak krisis lagi itu akan jauh lebih berhasil. Jadi jangan go back to old. The new you is already better. Maksudnya kita harus percaya bahwa ya udah ini udah seperti ini gitu. Jadi harus move on. Harus move on gitu. Dan kita harus bisa mengaccept bahwa ya our future yang ada di depan kita tuh jauh lebih baik loh daripada yang lalu gitu. Jadi yang di depan kita tuh lebih baik. Jadi apa ya? Jangan, kalau buat saya pribadi sih, saya nggak pernah berpikir bahwa kapan ya saya bisa balik seperti yang dulu. Enggak. I already accept this and I'll move forward. Saya akan melihat ke depan dan bertumbuh dari yang sekarang ini gitu. The new normal is good and it's going to get better gitu. Iya. Baik. Miss, ini kemudian ada dari Olga Valka menanyakan, ada nggak strategi untuk sukses tuh apa sih di new normal ini? Iya, nah definisi sukses kamu apa? Balik lagi ke Mbak Olga ya. Iya, strategi untuk sukses apa nih? Sukses finansial, sukses pekerjaan, sukses kehidupan, sukses keluarga, bahagia, ya kan? Tergantung suksesnya apa. Tapi again, kalau buat saya ini secara umum ya, secara garis besar ya. Jadi pertama kamu harus tentukan nih, what do you really want? Kamu tuh mau melakukan apa? Jadi menurut saya kalau sekarang kita ngomongin new normal, tapi kan new normal dari setiap orang berbeda. New normalnya kamu apa? Kalau new normalnya saya, oke? New normalnya saya nih, dulu saya nggak pernah sekalipun bergerak di bidang online. Semua itu offline. Mau seminar, saya keliling seluruh Indonesia, itu selalu offline. Saya berdiri di depan ribuan orang selalu offline. Program-program kita, program-program anak, pembelajaran remaja, camp, semua offline. Nggak pernah ada online. Oke, tapi our new normal sekarang, karena kita dipaksa untuk berubah dan berkreasi, akhirnya kita bikin digital. Oke, nah karena kita, this is our new normal, jadi seperti saya bilang, kita harus belajar new skills. Dan akhirnya, ya saya pelajar, saya gunakan begitu banyak macam aplikasi Zoom, gimana caranya, bukan hanya Zoom ya, tapi Zoom yang gimana caranya supaya itu bisa tetap secure, gimana caranya supaya anak-anak kita tetap bisa menggunakan metode belajar kita dengan games, experiential learning, dengan online, bagaimana cara kita bisa menginclude coach-coach juga lewat online. Jadi we have to learn that new skills untuk mengequip kita dengan plan kita yang baru. Nah, sama, Anda apa? What is your new normal? Kalau new normal Anda sekarang adalah gara-gara COVID-19 di rumah, terus akhirnya ada jadi buka usaha kecil-kecilan, masak. Ini satu hal yang saya salut ya, sekarang banyak emak-emak itu jualan makanan dari rumah sendiri, dari dapur sendiri. Iya, frozen food, bukan cuma frozen food, fresh food, dan itu enak-enak loh. Jadi talenta yang mungkin selama ini terkubur dan cuma dinikmati oleh keluarganya, sekarang jadi banyak, dan mereka yang nggak harus jualan lewat Instagram, lewat WA pun itu juga banyak yang laku. Dan nah, kalau if that is your new normal, berarti strateginya adalah, wah ini udah bagus nih, kalau gitu kembangin lagi. Berarti mungkin packagingnya bisa lebih dibagus, cari skill, atau mungkin ya graphic designer, atau mungkin sekarang jualannya lewat WA. Kalau gitu berarti saya belajar new skill, bukan cuma lewat WA, tapi lewat Instagram, ya kan, lewat sosial media. Itu juga mungkin belajar pemasaran. Nah, jadi again,
strateginya tergantung apa dari goalnya Anda apa. Apa yang mau Anda lakukan di new normal ini? Tahu tujuannya, cari strategi langkah-langkahnya, dan belajar mulai lagi dari awal. Yang baru ya, Miss ya? Iya, betul. Miss Mary, ini masih ada kaitannya tadi yang Miss Mary katakan bahwa kita harus susun strategi ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Jenia Ramadhani. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Jenia. Miss, menurut Miss, apakah new normal ini akan berdampak buruk? Kira-kira akan ada dampak buruknya nggak nih Miss dalam kita menyusun strategi new normal ini? Iya. Ya, kalau kamu berpikir berdampak buruk, ya itu akan jadi buruk. Kalau kamu berpikir itu positif, pasti akan positif. Semua hal, apapun di hidup ini, setiap keputusan kita, itu selalu ada dua sisi. Ada yang negatif, ada yang positif. Nggak mungkin satu keputusan itu semuanya positif. Nggak, pasti akan ada konsekuensinya, pasti akan ada resikonya. Sama, apapun juga yang kamu lakukan, pasti akan ada orang yang memuji, wah keren, tapi ada juga yang nggak, yakin lo kayak gitu, nggak takut rugi. Tapi kalau gagal gimana, ya kan? Jadi selalu ada dua sisi, gitu. Jadi tergantung Anda mau melihat kemana. Oke, jadi saya kasih tahu buat semuanya ya. Oke, ini yang saya selalu bilang. Mana nih? Saya selalu tulis ini. Oke, your future, tadi kan, new normal ini apakah jadi positif atau negatif? Masa depan Anda, your future, itu depends on your effort. Oke, saya tahu. Ketika Anda melihat tulisan effort, pasti pikirannya, waduh, kok pikir kenapa effort apa tuh? Karena ada beberapa konotasi yang kurang baik dengan effort, oke? Tapi saya ingin tunjukkan kepada Anda. What is your effort? Terhadap future Anda, apakah F yang pertama, fear, atau faith? Fear or faith? Pilihan kamu ini nanti benar-benar akan menentukan hasilnya. Jadi kalau kamu menghadapi new normal ini dengan ketakutan, kalau gagal gimana, kalau saya nggak bisa gimana, beresiko, kalau saya nggak bisa beradaptasi gimana, kalau saya nanti makin rugi gimana, uang tabungan udah makin menipis, ya kan? How, my family gimana, semua khawatir, ya akan jadi khawatir. Tapi kalau Anda menghadapinya dengan faith, tadi ingat kan? PD, percaya diri, percaya dia. Yakin, kalau saya sungguh-sungguh, pasti ada jalan. Ada nggak sih orang lain yang sudah berhasil melakukan apa yang saya ingin lakukan? Kalau ada, berarti ikuti caranya, cari tahu caranya. Ya kan? Ada nggak sih orang yang berhasil di COVID-19 ini? Ada nggak? Yang orderannya justru makin banyak di pandemi seperti ini? Ada juga, ya kan? Jualan-jualan pun sekarang, nggak semuanya kok sepi. Jualan frozen food sekarang jadi makin banyak, makin laku. Setiap kali saya mau beli ayam frozen nih ya, kalau dulu jarang-jarang, sekarang tunggu ya Mbak, lagi kebanyakan order nih, mungkin baru bisa dikirim beberapa hari lagi. Seperti itu, ya kan? Teknologi, jadi ada banyak sekali hal yang justru sekarang dibutuhkan orang. Jadi again, it's your choice. Your future depends on your effort. Apakah Anda hidup dalam ketakutan, your fear, or faith? Dua-duanya benar, tergantung pilihan Anda yang mana. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, seru sekali jawabannya, luar biasa, Miss Mary. Ini ada pertanyaan juga ini, mungkin dialami hampir semua kita yang orang kantoran nih, Miss, dari High Febri. Terima kasih pertanyaannya, Mbak High Febri. Miss, kebanyakan pegawai kantoran ini menemukan comfort zone dengan work from home, WFH ini. Gimana dong membangkitkan semangat kalau nanti new normal harus ngantor lagi? Oke, ya ini kan selalu ada dua sisi kan Mas Enggar. Ada yang work from home stress gitu, tapi ada juga yang sangat menikmati work from home. Justru sekarang suruh ke kantor malah jadi stres. Jadi stres. Oke, iya, again dari 2,5 bulan ini, satu hal yang saya pelajari tadi saya sempat share ya, change is inevitable. Perubahan itu selalu ada. Awalnya kita kerja di kantor, sekarang kita berubah harus kerja work from home. Tapi ini nggak selamanya. Mungkin nanti ada perubahan lagi, kita harus beradaptasi setengah-setengah. Dan it will always like that. Nanti itu berubah lagi. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi lagi. Kan dunia akan menjadi seperti apa. There's always change. Tapi setiap kali ada perubahan itu,
ya harus kita embrace, harus kita accept, ya kan, harus kita adjust lagi. Kalau Anda sekarang sudah menikmati work from home, good, ya saya salut dengan Anda, ya kan. Dan saya yakin nanti ketika Anda balik ke kantor pun juga nggak mungkin balik ke kantor seperti normal as usual. Saya yakin kalau misalnya sekarang yang dilakukan itu sudah sangat efisien, kantor Anda pun juga mungkin akan akan beradaptasi. Mungkin nanti akan ada separuh-separuh, ada beberapa hal yang lebih efektif dilakukan from home, ya mungkin akan tetap continue dilakukan work from home gitu. Jadi sama itu pun juga yang akan saya lakukan di Mary Riana Group. Ada beberapa hal yang awalnya kita terpaksa melakukan work from home, tapi justru karena terpaksa itu kita menemukan bahwa ternyata ini is good, is quite good, dan semua orang menikmati dan lebih efisien, and we'll continue to do that gitu. Jadi salah satu new normal nanti ya kita mengawinkan antara keduanya. Yang sudah bagus dari work from home kita akan tetap jalankan, okay? Tapi ada beberapa hal yang memang mungkin masih kendala, nggak bisa work from home, harus ke kantor, ya tetap akan kita lakukan di kantor. Jadi mengawinkan antara dua ekstrim yang kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini, dua dunia yang berbeda gitu. Oke, Miss, nggak kerasa ini kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol dan masih banyak pertanyaan juga yang dari sobat kompas.com menanyakan, tapi mau nggak mau kita harus selesaikan di sini. Mungkin terakhir Miss Mary sebagai closing statement. Hari ini kan hari kelahiran Pancasila. Nah, mungkin Miss Mary bisa memberikan sebuah rangkuman kita sebagai suatu bangsa, sebuah bangsa, bagaimana sih supaya kita bisa bergerak di masa new normal ini, memasuki masa new normal sebagai seorang pejuang. Tadi Miss Mary juga bilang sebagai warrior, bukan warrior ya, warrior sebagai warrior. Bagaimana supaya kita bisa melewati itu sebagai sebuah bangsa untuk bisa bangkit nanti? Oke, wow. Pertanyaannya ini sekali ya, formal sekali ya. formal. Tapi mungkin satu sih, nanti kalau kita berbicara tentang Pancasila itu kan sesuatu yang kita hafal mati dari kecil ya, dari sejak SD. Setiap kali kita selalu mengamalkan sila-sila dari Pancasila. Tapi mungkin dari semuanya yang mungkin sangat meresonate saya pada saat ini itu ya persatuan Indonesia gitu. Jadi maksudnya justru di saat-saat sulit, disinilah kita harus lebih solid gitu. Jadi di saat sulit kita harus lebih solid, di saat keadaan seperti inilah kita harus justru lebih benar-benar bersatu gitu, bukan bercerai-berai, bukan saling menyalahkan, bukan saling egois gitu. Yang penting saya menang gitu kan, terserah aja deh, yang penting saya happy gitu, yang lain terserah. Enggak, karena setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Dan mungkin Anda nggak berpikir bahwa ya udah kan saya lakukan aja sendiri gitu, konsekuensinya nggak ke saya. No, life is not like that. Apapun yang kamu lakukan itu akan selalu kembali lagi ke kamu. Apa yang kita lakukan itu akan selalu kembali ke kita gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita berbuat seenaknya, ya mungkin nggak immediately langsung berdampak ke kamu sekarang ya, tapi itu akan ada rantai yang suatu saat nanti kamu sendiri yang juga akan kena dampaknya. Jadi di saat inilah kita harus benar-benar bersatu, kita harus solid, kita harus benar taati. Kalau misalnya sekarang kita harus beraktivitas bertahap, melakukan new normal, ayo please kita tolong sama-sama jalani dengan sungguh-sungguh dan benar-benar disiplin gitu, mengikuti aturan-aturannya. Jangan sampai justru dengan dibuka malah lebih banyak korban. Tadi pagi saya baru baru nonton berita, kalau nggak salah di Korea ya, kalau nggak salah baru aja dilakukan, maksudnya sedikit dibebaskan ya pembatasan, dan itu langsung banyak lagi yang terkena positif COVID-19, kasus baru, jadi makin banyak lagi kasus baru. Jadi please kita hati-hati ya. Jadi semoga dengan adanya new normal ini kita nggak boleh ceroboh, tetap hati-hati karena apa yang kita lakukan itu nanti pasti akan berdampak ke kita juga. So harus solid. Iya, solid di saat sulit ya, Miss ya. Ya. Oke, Miss Mary, terima kasih untuk waktunya, untuk inspirasinya dari 1 jam dari awal sampai akhir, semangat memberikan energi buat kita semua, buat kompas.com, sobat kompas.com yang join di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, memberikan penyemangat untuk tetap solid di saat sulit ini ya, Miss ya. Terima kasih sekali lagi, Miss Mary. Sama-sama.
Yes, yes. Nanti kalau masih mau nanya-nanya bisa ke DM saya aja di Instagram @maryriana. Yes. Terus di sana di profilnya saya pun juga ada websitenya di sana buat yang nanti penasaran buat tentang passion dan talent itu semua ada di situ. Semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah hampir berbincang selama hampir 1 jam ini, nggak pernah turun dari angka 400 yang nonton nih. Mudah-mudahan ini bisa mengeluarkan semangat untuk yang lain ya Miss ya. Sekali lagi terima kasih semua. Terima kasih untuk sahabat kompas.com. Terima kasih untuk Miss Mary. Sukses selalu. Dan kalau ada informasi yang dibutuhkan nanti bisa langsung DM langsung ke Instagram Miss Mary maupun di websitenya. Terima kasih, sukses semua dan selalu tetap semangat sahabat kompas.com. Bye.